Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah kembali, walaupun masih di rumah masing-masing ya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau telah memberkati kami sepanjang malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan kami nafas hidup yang segar dan berkati kami dalam sekolah minggu hari ini. Semoga kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, Yesus Pokok. Nah, teman-teman, sudah semangat buat dengerin firman Tuhan kan? Sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, mari kita angkat satu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa lagi.
Kita sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa dahulu. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih kalau kami boleh beribadah kembali pada hari ini, mengucap syukur untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan, sehingga pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu yang indah. Kiranya bukakan hati dan pikiran kami untuk selalu setia dan rela mengenal dan memahami firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, gimana kabarnya pada hari ini? Ibu harap kalian semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Sekalipun dalam masa pandemi corona saat ini, kalian tetap beroleh sukacita dan kasih setia Tuhan selalu menyertai kalian semua. Baiklah, tema hari ini adalah berjudul Rancanganmu Terbaik Untukku. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah. Sudah buka semuanya? Siapkan semuanya. Apapun Alkitab kalian, digital ataupun Alkitab, silahkan. Sudah buka? Siapkan semuanya. Ayo kita mendengar firman Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Mari kita buka firman Tuhan. Saat ini kita akan membuka dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan 12 sampai 28. Silakan persiapkan semuanya. Ayo kita akan memasuki firman Tuhan. Baiklah, Ibu bacakan dan kalian juga membaca di rumah masing-masing ya. Oke. Semangat ya. Oke. Saat ini perikop ini berjudul Yusuf dan saudara-saudaranya. Kenapa dihubungkan dengan rancanganmu terbaik untukku? Rancanganmu adalah Tuhan ya, rancangan Tuhan terbaik untukku. Kenapa? Mari kita buka terlebih dahulu dan kita gali firman Tuhan saat ini ya. Yuk. Yusuf dan saudara-saudaranya, berjudul seperti itu ya. Terus perikop yang kedua, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Oke, baiklah, kita mulai. Siap? Ya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub, yaitu Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 12-28. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing-kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf berjalan ke sana kemari di padang. Bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku
tolonglah, katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Kambing domba? Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.' Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Berikutnya, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Lihat, tukang mimpi kita ini datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu.' Lanjut, ketika Ruben mendengar hal ini, ia melepaskan Yusuf dari tangan mereka. 'Janganlah menumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia.' Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, 'Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi jangan kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita.' Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Demikian firman Tuhan. Kita batasi sampai di sini. Mari anak-anak kita simak kenapa rancanganmu terbaik untukku, yang diambil dari Kejadian 37 ini. Tadi dari perikop yang kita baca, adakah yang kalian dapat dari bacaan ayat 1 sampai 4 dan 12 sampai 28? Dari ayat 1 sampai 4 kita dapat di ayat 4 bahwa Yusuf melaporkan kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya pada saat dia umur 17. Diceritakan di sini umur 17 ya. Berarti kita dapati bahwa Yusuf mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan selama ini sampai pada saat umur 17 ya. Mungkin bisa dibully oleh saudaranya atau apapun, dan saudaranya berlaku tidak ramah kepadanya. Nah, itu. Jadi Yusuf mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena saudaranya melihat bahwa Yakub terlihat dari perilaku ataupun tutur kata atau apapun lebih sayang kepada Yusuf. Dan kenapa Yakub melakukan itu? Karena Yusuf dilahirkan pada saat Yakub sudah berusia lanjut, sudah tua, dan melahirkan Yusuf. Nah, itu mungkin barangkali Yakub sehingga menumpahkan kasih sayang sebesar-besarnya kepada si bungsu itu ya. Yusuf kan anak paling bungsu dari 12 saudaranya.
Nah, itu yang membuat iri saudara-saudaranya. Dan di lain pihak, Yusuf pun punya hati yang sangat kasih kepada saudara-saudaranya. Dari ayat 12 sampai 28, demikian dia anak yang penurut, disuruh bapaknya cari saudara-saudaranya, maka dia cari kesana kemari, dia cari, tanya sana tanya sini, nggak ketemu. Dia cari, berusaha dengan hati yang rela. Itu artinya dia memiliki kasih yang luar biasa terhadap saudara-saudaranya ya. Nah, itu yang Yusuf lakukan, dan Yusuf mencari saudara-saudaranya sampai kemanapun, akhirnya sampai sedemikian detail berjumpa di Dotan. Itulah ketemu mereka. Tapi begitu lihat Yusuf dari jauh, kebencian yang sudah tertanam sejak dulu itu membuat kakak-kakaknya itu bermufakat untuk melakukan sesuatu terhadap Yusuf. Yaitu yang terjadi adalah bahwa kakak-kakaknya itu ingin membunuh Yusuf. Itulah jalan terakhir dari pikiran jahat mereka, yaitu ingin kata-kata membunuh. Tetapi oleh Ruben dicegah ya, jangan diapa-apakan, kalian boleh. Ruben juga sebetulnya ada titik baiknya, tapi dia tetap juga mengikuti suara terbanyak saudara-saudaranya yang 11 orang lain itu. Dia terbawa oleh emosi mereka juga, akhirnya dia mengikuti. Tetapi Yusuf dibuang ke sumur pada akhirnya. Pada saat ada kafilah rombongan orang Ismail datang lewat gitu, berubah pikiran, lebih baik dijual dan nanti katakan kepada ayahnya Yakub bahwa Yusuf diterkam binatang buas. Akhirnya bajunya, jubah yang kesayangan Yusuf juga mungkin ya, karena dibuatkan oleh ayahnya dengan penuh kasih, penuh rasa cinta, itu dipakainya terus menerus. Itu jubah itu akhirnya dicelupkan seolah-olah Yusuf sudah diterkam binatang buas. Akhirnya dijuallah itu kepada orang Ismail Yusuf itu ya, dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Nah, di sini kenapa rancangan Tuhan sudah merancang sesuatu yang baik untuk setiap manusia, untuk setiap anak sejak dari dalam kandungan. Itu sudah Tuhan punya rancangan terbaik. Nanti akhirnya kemana si A, kemana si B, kemana, itu yang dirancangkan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kita baca, kita harus mengimani bahwa itu pasti terjadi kepada setiap kita ya, setiap kalian, setiap anak-anak semua yang saat ini duduk mendengarkan firman Tuhan. Rancangan itu terjadi dan Tuhan sudah rancangannya dari dalam kandungan. Nah, makanya kalau kita melihat dari perikop ini bahwa saudara-saudara Yusuf terkesan benci, pasti itu iri sudah termasuk di dalamnya ya. Dendam sudah termasuk di dalamnya. Kalau orang benci itu ada di dalamnya, ada iri, dendam, segala sesuatu yang buruk, yang jahat, yang negatif, itu sudah pasti sudah komplit satu paket gitu ya. Nah, segala macam yang buruk itu sudah menempel, berakar terus menerus bertahun-tahun. Pada sampai Yusuf umur 17 sampai dijual itu sudah mentok semuanya, sudah meluap-luap yang tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya terjadi kata membunuh, ingin membunuh. Membunuh itu artinya ingin melenyapkan lah, luar biasa itu namanya benci itu sampai sedetil sedemikian rupa ya. Makanya, tetapi kalau kita semua, kalian semua mengaku sebagai anak-anak Tuhan, imanilah firman Tuhan itu. Apa yang kalian baca setiap hari, bahwa rancangan Tuhan itu terbaik untukku. Jadi kita sebetulnya sudah di warning oleh Tuhan, janganlah iri terhadap saudara kita. Kalau ada kasih yang nampak di mata kita lebih banyak kepadanya daripada kepada saya,
janganlah kalian iri. Karena apa? Tuhan itu memberikan porsi masing-masing. Misalnya di bidang studi kalian iri kepada teman ya, dan guru kalian lebih mengasihi teman kalian yang kelihatan lebih pintar, itu janganlah iri. Malah itu yang membuat kalian untuk memicu diri untuk lebih bersemangat belajar, untuk lebih menaikkan prestasi akademis kalian. Itu kadang jalan Tuhan itu tidak kita duga, tidak seperti yang kita pikirkan jalan Tuhan itu. Demikian juga rancangan Tuhan tidak seperti yang kita rancangkan, kadang beda. Kita merancangkan semuanya serba mulus, ujian serba baik, terus pergaulan serba lancar, pertemanan semuanya serba bersahabat. Tapi mungkin terjadi kita bersahabat, teman kita nggak mau bersahabat, bisa jadi kan, dan kita sering tidak menduga itu. Nah, anak-anak, sekarang imanilah firman Tuhan ya. Jadi kalau setiap baca kata firman Tuhan, seperti tadi Yusuf melaporkan misalnya kejahatan saudara-saudaranya, berarti Yusuf sudah tahu bahwa saudara-saudaranya tidak mengasihi dia. Dan Yusuf tahu bahwa kasih ayahnya kepada dia tuh lebih daripada kepada saudara-saudaranya. Makanya karena itu Yusuf memiliki kasih juga kepada saudara-saudaranya. Dia mencari terus saudara-saudaranya, kakaknya ya, dicari sampai ketemu. Tapi ternyata kasih yang Yusuf berikan lain dengan kasih yang diberikan saudaranya, yaitu berlawanan, pikiran mufakat jahat untuk berlaku buruk, negatif. Nah, kalau kita mengimani firman Tuhan dan kita memantapkan bahwa betul, yes, rancanganmu adalah terbaik untukku, yes, serba yes, itu pasti terjadi. Sebab perkataan kita, kalau kita katakan iya, pasti Tuhan akan menjadikannya. Kalau kita mengimaninya, pasti Tuhan akan menjadikannya. Sekalipun yang terjadi di sekelilingmu tidak menyenangkanmu, tidak membuat kamu nyaman, tidak sesuai dengan seleramu, tidak sesuai dengan rancangan skenariomu semula. Nah, itulah yang terjadi. Ingatlah dari contoh ini bahwa kita kalau melihat sesuatu yang terasa tidak adil buat kita, janganlah kita menghakimi yang mendapatkan keadilannya ya. Jangan menghakimi orang yang mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman. Jangan kamu lakukan itu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang lebih kepadamu. Entah itu talenta, entah itu berkat jasmani yang tiba-tiba kamu peroleh yang tidak kamu duga. Itu rancangan Tuhan. Dan pasti jelas kalau rancangan Tuhan itu diberikan kepadamu, itu sangat membuat kamu sukacita, membuat kamu terkagum-kagum yang luar biasa. Ya, itu. Jadi kalau kamu mengalami hal-hal yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, ketidakadilan, merasa belas kasihnya tuh kok berat sebelah gitu, ketimpangan kok tidak adil, padahal aku sudah melakukan yang terbaik. Tetap kamu dalam porsimu, lakukanlah kamu yang terbaik, jalanilah terus menerus ya. Pasti Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih baik untukmu yang sering tidak kamu duga. Ya, demikian untuk firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Allah yang Maha Kudus, bahwa Dia akan memberkati kalian semuanya, baik dalam pribadimu menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam studimu, baik dalam hubunganmu dengan teman-teman, baik dengan keluarga juga, terutama di COVID ini ya. Tetap semangat, setia selalu,
melayani Tuhan dalam hidup kalian. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu dia firman yang udah kita dengerin hari ini. Semoga firmannya dapat berguna ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau nyanyi dulu nih satu lagu, Yesus Besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau dan bentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, sekarang kita mau akhiri nih sekolah minggu kita. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari awal ibadah sekolah minggu ini hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas firman-Mu yang begitu indah yang telah kami dengarkan. Semoga apa yang telah disampaikan, apa yang telah kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.